Minumlah sedikit lah mas. Minumlah sedikit lah mas. Aku bete. Aku bete sama Dalo. Selamat datang di The United Wave Podcast. disingkat Wavecase ya. Wah. Setelah mungkin teman-teman juga ngelihat tadi ada interview Dita bersama Ibnu Jamilo, sekarang ya tentunya kita bertiga ya untuk Ya. kalian ya. Mas, mana kenapa sih Mas lemes banget Mas? Kan sudah biasa bukannya. Sebelum itu kita akan tanyakan pengacara Dalo. Gimana? Pengacara. Udah capek banget sama pemain satu ini maksudku. Jadi serius banget. Serius banget. Bener maksud kita ada harapan untuk oke lah. Seenggaknya main jelek tapi menang gitu. Iya. Ugly. Iya, kita bisa ngomong ya main jelek yang penting menang dah. Iya, seenggaknya oh ya udah yang penting 3 poin dulu sini, Iya. ntar bebenah lagi. Enggak dia. Posisi diserang. Ada Yang bola ke dia. Ya bola. Muter begini dia. Iya. Dan Karena kalau Dalo nggak ada insting bertahan gitu. iya, sosok maksudku. abang-abangan di United gue jadi bingung. Dia tuh berarti kalau di geng itu ya, di berwarganya United tuh ada grup WhatsApp yang nggak ada Dalonya. Mungkin. Wah, so iya nih pemain nih, sosok Ada. abang-abangan. Ada kayak gitu ya. Squad yang nggak ada Dalonya, back yang nggak ada Dalonya, pemain Portugal yang nggak ada Dalonya, ada semua di grup Ada chat. semua, iya. Karena jadi pertanyaan besar ketika kita ngomongin Diogo Galo lagi kan, Dalo nih kok. Diego Dalo. Ya Diogo Dalo kok tidak ada apa ya progres yang Signifikan. signifikan. Bahkan tadi kocaknya giliran Ahmad yang masih main nggak ada dia crossing pakai kaki kiri. Karena padahal dia kaki kiri. Lah giliran Dalo masuk, dia malah crossing pakai kaki kiri. Tapi abis itu corner ya emang gol sih. Cuman kan nggak masuk di akal gitu loh. Si Dalo ini yang tadi yang posisinya Mas Sama, dia tahu ya, maksudnya itu kan posisi dia agak di depan dan harusnya kan itu untuk counter. Dia kenapa muter balik harusnya Iya, lebih tenang gitu loh, maju dikit, kalau nggak ya scanning dulu. Ini kayak baru pertama kali main bola, Mas, Posisi di-press, orang habis. tim kita lagi diserang. Iya. Ada bola ke lu, tapi hadap lu masih ke belakang nih. betul. Kok nggak ada orang racing di belakang? Lu kira itu kosong apa gimana ya maksudnya? Ini kalau bisa dilihat di sini ya, ini emosi Gautama ke Dalo ya. Ini judulnya. Emosi Gautama ke Dalo nih. Aduh. Ya parah sih. Dan apa ya, MU tuh entah kenapa nggak bisa kayak Fulham. Fulham kan tadi bisa crossing ke tengah, ada Emil Smith Rowe yang masuk dari tengah, dari second line. Tapi MU, aduh crossing nggak ada. Terus juga, wah nggak jelas banget lah. Tapi padahal sejujurnya agak nggak fair sih. Cuman ya percuma juga ngomong nggak fair juga ya. Kenapa fairnya? Iya, tadi kita sempat di awal-awal main bagus, tapi ya itu menurut gua momentum tuh. Waktu Kunya pertama kali dia nendang memang keluar waktu pertama kali baru 1 menit, terus kedua kali dia tiang, ketiga kali ditahan Leno. Itu di situ menurut gua wah suwe banget sih. Dan ditambah yang bikin parah itu setelah Bruno Fernandes gagal penalti. Karena setelah Bruno Fernandes gagal penalti, itu mental drop banget sih. Karena secara statistik nih Del, expected goal CM itu di babak pertama tuh 1,31. Kalau itu ya 3-3 gua arah sih punya mikirnya gini, kalau sekarang tuh nggak usah ngomongin lah expected goal, ball position, fucking shit lah kalau buat itu semua. Buat kita ngomongin United, gue lebih ke bagaimana pemain-pemain yang sekarang dipercayakan Amorim dengan ya banyak yang bilang formasi 3 back itu tidak berjalan dengan baik. Menurut gua di mana salahnya nih? Di mana salahnya ketika pemain-pemain labelnya tuh cukup tidak mediocre ya, cukup tidak mediocre nih, gue bilang cukup tidak mediocre tapi tidak bisa menjalankan skema. Kalau kita lihat Mas Ibnu Jamilo juga selalu bilang ketika lawan Arsenal kita kelihatan semangatnya, ngototnya, tapi ketika lawan Fulham ini kok jadi begini gitu. Dengan ada beberapa kesalahan, Luke Shaw sempat ada beberapa kali blunder, abis itu Dalo pas masuk dan akhirnya ya tadi Mas Tama juga langsung emosi banget. Dan gue harap ketika ada Sesko untuk bisa mendapatkan menit bermain, ada umpan-umpan crossing yang ternyata tidak bisa ada gitu.
ini gua rasa-rasa pemain itu mencoba bermain dengan sistem Amorim. Banyak yang mengatakan di kolom komentar pasti, oh Amorim out. Terus juga formasi tidak cocok di Liga Inggris. Kalau mau merubah-rubah formasi, ya kalau kita ngomongin dulu Ten Hag, formasi berapa sih? 4-3-3. 4-2-3-1. Tidak works juga. Berarti kan tidak hanya soal skema yang fit untuk tim ini. Berarti kan memang kalau emang lu harus bermain secara sistem, apakah pemain-pemain ini capable? Dan ternyata tadi kalau ngomongin soal capable atau tidak, ada momen di mana Bruno dan juga Mason Mount bermain untuk di kedalaman lini tengah. Yang ada beberapa momen mereka itu hilang, tidak ada di situ. Bola langsung ke lini belakangnya United. Ini menjadi permasalahan besar. Apakah Amorim bisa untuk utak-atik lagi? Apakah dia sedikit bisa mengendurkan sistem 3 back-nya untuk benar-benar suitable dengan kondisi di lapangan? Karena beberapa kali dicoba gitu ya. Dorgu menurut gua dia tidak jelek gitu. Cuman memang belum matang aja. Ketika Amad Diallo di babak pertama gitu ya, tidak ada Diallo yang suka menusuk. Itu yang gua lihat, apakah United ini ketika bermain memang tekanannya terlalu besar, apalagi ketika Bruno Fernandes tidak bisa cetak gol, orang blame on Bruno. Banyak yang bilang, udahlah, jual aja, udahlah, nggak usah dimainin dulu. Ada yang juga komen tadi di kolom komentar Instagramnya The United Wave mengatakan bahwa, oh, kok banyak pelatih yang tidak bisa untuk mengistirahatkan atau Bruno tidak main dari awal. Maksud gue ini jadi pedang bermata dua nih, Mas Tama dan juga Koko. Kalau misalnya Bruno tidak dimainkan, oke. Kalau emang pengen dicoba, sok silahkan. Terus kalau misalnya nanti kalah lagi atau jelek lagi, siapa yang disalahin lagi? Amorimnya kah? Amorim out, ganti pelatih baru jelek. Disalahin lagi, pelatih berikutnya out lagi. Buat apa kayak gitu terus? Sekarang ekspektasi kita sebagai fans Manchester United itu tuh terlalu ketinggian atau gimana gitu. Lu capek dengan kondisi tim ini, ya semuanya capek. Tapi lu untuk menyalahkan ini 1-2 pemain atau nggak mungkin sistem pelatih itu mau sampai kapan gitu sih. Kalau Mas Tama, lu ngelihat, kita ngomongin deh skema Ruben Amorim dari kacamata fans gitu. Skema kayaknya menurutku ya, ya apa yang dibawa dia dari Sporting kan itu yang bikin dia di-hire ke MU kan. Menurutku udah bukan soal itu, nih fundamental dari personalnya. Menurutku tadi yang terjadi adalah, oke, Bruno hari ini off. Dan dia mempengaruhi semua pemain. Nah, harusnya Bruno memang udah gagal nih ngangkat tim entah secara mental, secara permainan yang biasanya dia juga nge-carry kita secara yang biasa dia lakukan beberapa musim lalu. Nah, yang dia hari ini dia gagal untuk melakukan itu dan berdampak ke satu tim. Menurutku ini kesalahan kolektif dari semuanya. Kenapa mereka juga nggak bisa nggak mengandalkan Bruno? Nah, ketika Bruno lagi bad day, lagi hancur banget lah musim ini, pertandingan ini penalti nggak bisa gol, banyak decision yang menurutku juga aneh di lapangan tadi. Nah, kenapa sangat bergantung ke Bruno gitu? Nah, aku juga tadi di pertandingan juga bilang, ya udahlah, babak kedua Bruno ganti aja, biar suasananya pun berbeda. Mungkin juga akan ada jadi pelecut yang berbeda juga gitu. Oh, oke, kita main tanpa Bruno. Jadi ada tanggung jawab di setiap pemain, 10 pemain yang lainnya gitu kayak, oke, aku akan jadi mungkin hari ini adalah hariku yang bisa bikin United menang atau gimana. Karena menurutku terlalu ngandelin Bruno. Jadi ketika Bruno off, ya udah satu tim off, dan tambah buruknya bukan cuma off, mereka main jelek semua. Ya, kalau dari gua sih Mas, gimana ya? Ya di atas kertas akan sangat sulit untuk seorang Bruno Fernandes nggak dimainkan oleh Ruben Amorim menurutku. Dan cuman tapi ya apa yang kita lihat dari kacamata kita sama-sama tahu kalau sebetulnya memang Bruno Fernandes ini nggak terlalu fit in dengan skemanya Ruben Amorim. Jadi ya apa ya berani nggak gitu loh buat Ruben Amorim tuh untuk nggak mainin Bruno Fernandes. Ya menurut gua
nggak akan pernah berani sih, kecuali Bruno Fernandesnya cedera gitu. Dan tadi awal-awal sebetulnya United kan memang mainnya bagus banget kan. Link up play-nya tuh bagus banget, kayak one-two-nya itu mainnya cepet gitu-gitu. Tapi di saat beberapa menit setelah, ya di 5 menit ke atas sampai 10 menit ke atas, Fulham tuh udah nggak mau terlalu ngeladenin United, diem aja. Lah udah langsung hancur tuh MU di situ. Itu yang gue sendiri bingung sih, kenapa nggak bisa membongkar? Apakah karena Ruben Amorim nggak tahu akan ada kejadian seperti ini? Ya nggak mungkin, pasti ada yang makanya gue kira karena nggak ada Sesko. Tapi waktu Sesko masuk pun ya Sesko mainnya bagus dalam arti posisinya bagus, holding bolanya oke, tapi lagi-lagi nggak ada yang supply bola. Jadi ya bisa dibilang sama kayak Højlund gitu loh. Dan Sesko ini kan tinggi ya. Dan kita kan ngincer ke salah satu lebih itu tingginya ya. Nah itu yang gue bingung, kenapa nggak ada Dorgu atau Dalo atau Bumo yang minggu lalu crossing nih hari sedikit banget crossing ke tengah Iya, sih. tapi terlalu terburu-buru ketika harus membandingkan Sesko dan Højlund. Højlund juga ada beberapa kali kesempatan. Akhirnya gue rasa-rasa dari dia minim sekali kesempatan peluang. Terus ketika ada peluang dia suka dibuang-buang gitu kan. Ataupun dia ketika holding bola gitu dia selalu jatuh, berusaha segala macam. Itu nantilah kita ngeliat dari 3-5 match ke depan. But in the end menurut gua lawan Grimsby sepertinya ya. Grimsby hari Rabu malam, Kamis pagi. Ini harusnya kalau emang mau coba otak-atik dan harus bisa lebih fokus, ingat kita tidak bermain di kompetisi Eropa. Harusnya Amorim juga harus bisa menyesuaikan apa yang ada dengan sekarang pemain belum tutup bursa transfer, tapi siapapun yang pemain yang masuk ke United dengan ngelihat kondisi seperti ini akan mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Sesko juga gue katakan dia harus mungkin bisa dimainkan lawan Grimsby dari awal. Harus sih. Tapi kalau misalnya Amorim masih keras kepala gitu ya, kalau kata orang-orang keras kepala dengan memainkan skemanya, baik lagi ini Liga Inggris pasti lebih dinamis gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang menurut gue lu jangan terlalu berpikir kritis, tapi ujung-ujungnya akhirnya tidak berakhir manis gitu kan. Jadi benar-benar harus bisa disesuaikan apapun yang terjadi. Terus kalau kita ngelihat ada beberapa pelatih yang langsung fit in di squadnya gitu ya. Kalau kita ngelihat sekarang Chelsea sangat luar biasa. Iya, gitu Chelsea, ya. Arsenal juga oke. Liverpool dengan naik Spurs. turunnya, Spurs juga gila gitu. Itu bisa menjadi semacam learning untuk Amorim. Gue pakai 3 back, tapi ketika sudah ada kondisi-kondisi tertentu di dalam pertandingan harus bisa disesuaikan. Tadi gue berharap selewat gitu ya ketika Zirkzee disorot gitu. Gue harap mungkin Zirkzee bisa bermain, jadi kita pakai 2 striker. Karena kalaupun tetap dengan skema yang gitu-gitu aja, ya koreksi gue kalau gue salah guys, karena ini gue dari kacamata fans bukan sebagai expert yang gue ngerti soal skema segala macam. Tapi harus ada pembaharuan lah. Ada yang dibutuhkan daya gedor. Tadi yang masuk adalah Eden Hazard sama Maguire. Gue tahu juga Luke Shaw dan juga tadi Deli ya diganti. Euro kan. Ya, man of the match. Man of the match gitu ya. Tapi balik lagi, kalaupun harus masukin striker, kalaupun harus bermain 2 striker, at least dicoba. Kalaupun gagal lagi, ya berarti ini ada something wrong yang benar-benar. Ya kemarin Shaw bilang pemain-pemain toksik akhirnya pada keluar. Lebih kondusif ruang ganti, tapi kalau sampai ternyata tidak bisa juga, ya memang kelasnya United cuman segini doang sekarang. Nah ini yang gua curiga nih, kenapa sampai sekarang Kobbie Mainoo itu belum pernah diturunkan. Dan di saat yang bersamaan juga tadi Bruno ada gagal penalti, dan beberapa jam sebelum pertandingan ada berita Al Ittihad mengincar Bruno 90-100 juta pound sterling. Ya sebetulnya kalau emang United ngejar Baleba sebegitunya, ya udah, berani nggak Bruno dijual? Ya duitnya pakai buat beli Baleba. Enggak sih, nggak akan berani. Gua rasa nggak akan. Kalau dilihat dari kayaknya udah nggak ada posisi Bruno di skemanya, ada kemungkinan meskipun nggak gede. Cuman ya menurutku nggak musim ini. Menurutku nggak musim ini. Tapi Kalau sebetulnya memang dilepas nggak akan musim ini. Dan Bruno juga pun udah mengatakan dia belongs to United gitu. Iya. Kecuali United mau jual, gue siap pergi. Ya emang paling bener sih sebetulnya United emang beli pemain tengah satu lagi, jadi Bruno tuh bisa di depan.
Mau ganti bareng siapa? punya atau bareng Mbumo. Berarti Mason Mount nggak dipakai, padahal Mason Mount kan kartu trufnya Amorim katanya. Mason Mount. Ya. Ya selama ini dia jadinya false nine bukan. Iya, pemain yang diidolakan, Iya, pemain bukan idolakan. gelandang. Maksudnya yang diandalkan sama Ruben Amorim. Iya. Dua pertandingan ini yang aku lihat Amorim terlalu Idealis. memang memaksakan Cunha dan Bumo, nggak diganti 90 menit main apapun yang terjadi. Harusnya tadi ada momen di mana Bumo kayaknya udah deh Zirkzee bisa masuk atau Mainu main di number 9. Itu menurutku apa ya? Kayak dia pengen aku udah beli nih masa nggak ada impactnya Iya, gitu. iya, Dia kayak ada rasa tanggung jawabnya gitu. Jadi dipaksain sampai 90 menit. Padahal nggak apa-apa juga gitu. Iya betul. Dan tadi juga setelah kebobolan oleh Emil Smith Rowe, pemain United tuh benar-benar udah mentalnya down sih. Bahkan udah beberapa main tuh tadi aku liatin ya udah ngeliatin bola aja, udah nggak ngejar. Iya. Udah kayak wah kayak mereka breakdown sih gara-gara Mereka mikirnya mungkin ya udahlah 1-0 ini dipertahanin sampai akhir kalau emang udah susah deadlock buat ngegolin. Tapi ternyata kemasukan dan mereka clueless nggak tahu mau apa lagi gitu. Maguire tadi dapat clean heading ya dari corner, cuman ya sayang masih melebar. Ya begitulah, Ya, sudah panjang lah. Wave Setengah kita hari satu. ini setengah satu. Terima kasih teman-teman, masih banyak lagi kokocakan berikut dari Manchester United. Tapi selalu gue ingatkan, whatever happens, stay United. Apapun yang terjadi, kita tetap mendukung tim ini, tetap mencintai tim ini. Karena percayalah, suatu saat MU akan bangkit, tapi nggak tahu kapan. Akhir kata Mardel. Oh United. Kata Mas Indo. See ya. See you guys. Ciao.